Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah masih semangat belajar kita kali ini. Ya harus tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar sistem operasi Windows. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang perangkat lunak. Nah, jadi kita akan lebih expand lagi, kita akan belajar tentang sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows. Nah, jadi setelah kalian pelajari video ini, kalian bisa mengenal tentang dasar-dasar sistem operasi Windows. Nah, apa itu Windows? Kemudian kekurangan dan serta kelebihannya, terus kemudian versi-versinya, dan akan kalian pelajari tentang bagian-bagian dari Windows. Oke, kita langsung saja. Nah, kita mulai dulu dari sistem operasi. Nah, untuk merefresh pikiran kita atau merefresh ingatan kita sebelumnya tentang perangkat lunak. Nah, jadi kita singgung sedikit ya tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Nah, jadi sistem operasi itu merupakan suatu perangkat lunak software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya yang ada pada komputer. Nah, peran utama OS yaitu menjadi penghubung antar tiga komponen utama, yaitu ini adalah software sebagai perangkat lunak, hardware, perangkat keras, dan brainware sebagai user atau kita ya sebagai pengguna. Nah, jadi sistem operasi itu sangat penting. Kenapa? Karena sistem operasi itu ada ibarat rumah dari aplikasi. Nah, kalau misalnya tidak ada rumah dari aplikasi, kita akan kesulitan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, makanya penting untuk ada sistem operasi. Nah, sistem operasi yang sudah kita kenal ada berbagai macam. Ya, setidaknya ada 4 ya secara umum. Pertama ada Windows, ya bentuknya gambarnya seperti jendela ini. Kemudian ada Linux, kemudian ada Android, yang ini pada smartphone. Kemudian ada iOS. Nah, itu adalah OS yang ada pada smartphone Apple atau macOS. Nah, yang ada pada laptop Apple. Oke, kemudian sekarang kita akan lebih spesifik belajar tentang Windows. Nah, apa itu Windows? Nah, ini logo Windows ya, anak-anak. Nah, jadi Windows ini adalah keluarga sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, dia ini sekarang sudah banyak ya di sekitar kita gitu. Di laptop-laptop kalian mungkin rata-rata udah menginstal Windows sebagai sistem operasi dasarnya. Nah, jadi sistem operasi Windows ini menggunakan berbasis grafik atau GUI. Jadi sudah menggunakan basisnya gambar. Kalau komputer zaman dahulu atau komputer OS dulu itu OS-nya masih menggunakan command line. Apa tuh command line? Itu menggunakan baris perintah. Jadi ketika ingin membuka aplikasi dia harus mengetik perintah untuk membuka aplikasi. Nah, kalau sekarang dia sudah menggunakan basisnya GUI atau grafik. Kalian tinggal kalian klik gambar tersebut, icon atau klik gambar aplikasinya, maka aplikasi itu akan terbuka. Nah, Windows ini banyak digunakan karena mudah, karena udah menggunakan GUI tadi, graphical user interface, dan familiar. Nah, ada di sekitar kita. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang keunggulan Windows. Nah, keunggulan Windows ini ada 3. Yang pertama adalah tampilan antarmuka yang user friendly atau sangat bersahabat ya, mudah kalian pahami karena dia menggunakan sistem GUI tadi, graphical user interface. Jadi mudah sekali digunakan. Jadi kalian tidak perlu menghafal baris perintah, tidak perlu masukkan baris perintah, tapi kalian sudah bisa klik untuk membuka aplikasi. Kemudian lebih mudah dalam proses instalasi. Nah, jadi kita ketika ingin menginstal aplikasi yang ingin kita install itu sangat mudah. Tinggal next next next, maka aplikasi itu sudah terinstall pada komputer kita. Yang ketiga, aplikasi OS Windows itu melimpah atau mudah kita download atau terus juga banyak variasinya. Nah, tentunya ada keunggulan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak open source atau kodenya itu tertutup, tidak di-share kepada publik.
Nah, jadi hanya Windows tertentu saja yang bisa mengoprek atau mengedit kode pada Windows. Kemudian berbayar dan juga cukup mahal. Dan jadi ini aplikasinya tidak gratis ya. Jadi pertama mungkin kita dikasih versi trial dulu, bisa mencoba. Namun setelah jangka waktu tertentu, maka dia akan meminta serial key. Artinya kita diminta untuk membayar aplikasi itu secara full. Kemudian mudah diretas, ya, karena keamanannya masih cukup lemah. Nah, kemudian rentan terkena serangan virus. Nah, ini salah satu gambar ya di layar ini, salah satu komputer yang terkena virus. Oke, nah ya. Kemudian kita singgung sedikit tentang versi dari Windows. Nah, yang umum digunakan itu ada 5 versi dari Windows. Yang pertama ada Windows XP, diterbitkan pada tahun 2001, kemudian Windows Vista 2006, kemudian ada Windows 7 2009, Windows 8 pada tahun 2012, dan Windows 10 pada tahun 2015. Nah, ini ada beberapa icon-iconnya atau logo-logonya. Nah, ini Windows XP ya, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Oke, sekarang kita akan lihat tampilannya seperti apa sih. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah tampilan Windows XP. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah logonya dan ini adalah tampilan dari Windows XP-nya. Nah, ini dinamakan tampilan desktop. Apa itu tampilan desktop? Jadi itu tampilan pertama setelah kalian melakukan booting. Jadi artinya ketika kalian menghidupkan komputer, setelah dia berproses, maka tampilan pertama yang akan kita lihat itu adalah namanya desktop. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Ini tampilan Windows XP. Selanjutnya, ini adalah tampilan Windows Vista. Mirip ya, masih mirip dengan Windows XP tadi. Kemudian, ini adalah tampilan Windows 7. Masih sama, masih mirip. Kemudian, ini Windows X. Nah, Windows X agak sedikit berbeda. Perlu kalian ketahui, Windows X ini ada dua versi. Ada yang 8.0 dan ada yang 8.1. Bedanya, kalau 8.0 itu start menunya menggunakan seperti ini, full tampilannya. Nah, kalau Windows 8.1 start menunya udah mirip seperti versi sebelumnya. Udah ada icon start menu di sini. Nanti kita akan belajar ya apa itu icon start menu. Kemudian kita akan belajar tentang taskbar dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, kemudian ada Windows 10. Nah, ini Windows terbaru. Nah, tampilannya tidak jauh berbeda, namun dari segi desainnya sudah tentu lebih menarik. Nah, jadi di sini yang ingin saya tekankan, Windows itu pada dasarnya konsepnya itu sama. Jadi versi apapun yang kalian pelajari, nah itu akan sama mirip dengan versi-versi yang lainnya. Jadi kalian cukup menguasai satu versi saja, nah itu akan sama dengan versi-versi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mengenal tampilan awal Windows. Nah, Windows yang akan kita pelajari tampilannya itu adalah Windows 10 karena Windows 10 ini adalah Windows yang terbaru. Dan juga Windows 10 ini sudah diinstal di lab komputer kita. Oke, nah sekarang kita akan lihat tampilan atau bagian-bagian dari Windows. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, disebut sebagai desktop. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita akan mengenal bagian-bagiannya. Oke, kita zoom terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah tampilan dari desktop. Nah, apa-apa saja bagian-bagiannya? Pertama, nah ini ada start menu yang ada di pojok kiri yang ada icon Windows-nya. Nah, ini namanya start menu. Kemudian, nah di sini di lingkaran putih ini namanya Cortana. Kemudian, ini adalah explore yang ini. Kemudian, nah ini ada active window. Apa tuh active window? Jadi aplikasi yang sedang aktif ditandai dengan garis biru ada di bawahnya. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, artinya aplikasi ini sedang aktif. Oke. Kemudian, nah ini ada taskbar. Ini ada taskbar. Taskbar itu dari sini sampai ujung sini ya. Itu namanya taskbar. Kemudian, nah di pojok kanan ini ada namanya Action Center. Jadi kita akan pelajari itu apa sih Action Center. Selanjutnya, ini ada icon atau shortcut. Dan ini adalah background atau terbelakang ya. Nah,
bisa kalian ganti nanti. Oke, nah sekarang kita mulai dari taskbar dulu. Nah, ini adalah gambar taskbar. Jadi fungsinya itu eh, sebagai tempat kita untuk minimize atau memaksimalkan icon aplikasi. Jadi ketika aplikasi kita buka, maka dia akan langsung ada di taskbar. Nah, kita bisa mengecilkannya atau menutupnya dengan cara mengklik ikonnya yang ada pada taskbar. Nah, kalau kita ingin buka lagi ya kita tinggal tekan lagi ikonnya, maka akan terbuka kembali seperti itu. Nah, ini taskbar. Ya, batang panjang yang terletak pada desktop. Oke, kemudian nah ada namanya start menu. Start menu seperti ini ya. Jadi start menu itu adalah elemen antarmuka pengguna pada Microsoft Windows yang fungsinya sebagai pusat peluncuran program aplikasi. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kalian install dia akan munculnya di start menu. Nah, ini tampilan kita besarkan ya. Kita akan lihat bagian-bagiannya apa-apa saja. Nah, di sini kumpulan aplikasi. Nah, dia akan diurutkan berdasarkan abjad. Jadi untuk memudahkan kalian membuka atau mencari aplikasi. Terus kemudian ada user dan avatar. Nah, di sini uh, tempat atau ini punya laptop siapa, terus kemudian ini gambarnya bisa kalian ganti. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen ini untuk membuka dokumen. Kemudian picture, ini tempat kumpulan dari gambar. Kemudian ada setting. Nah, ini adalah icon setting yang bisa kalian gunakan untuk mengatur berbagai macam hal yang ada pada Windows. Misalnya kalian ingin mengganti background, misalnya kalian ingin mengatur jaringan, pokoknya banyak yang bisa kalian atur. Kemudian ini adalah icon power atau tombol power. Nah, tombol power ini ada setelah kita klik akan muncul 3 jenis. Nah, di sini ada tombol sleep itu untuk tidur. Jadi ini mirip ya sama seperti shutdown. Kalau sleep itu dia itu mematikan tidak seluruh komponen, yang disisakan hanya RAM. Jadi fungsinya apa? Jadi ketika kalian sentuh saja keyboardnya atau mouse-nya dia akan atau touchpad-nya maka dia akan langsung hidup kembali. Tidak melalui proses seperti pada booting. Tidak melalui proses seperti menghidupkan komputer pada awal pertama kali dihidupkan. Nah, kemudian shutdown itu untuk mematikan seluruh komponen. Ya, jadi benar-benar mati dia sekarang. Kemudian kalau restart, nah itu untuk menghidupkan ulang komputer kita. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada Cortana. Cortana ini seperti ini gambarnya. Nah, fungsinya itu adalah asisten virtual berbasis suara. Ini mirip seperti OK Google yang ada pada smartphone kalian atau Siri yang ada pada Apple kalian. Nah, jadi dengan adanya Cortana, kalian bisa memberikan perintah, membuka file, atau membuka aplikasi, atau mencari konten yang ada di website, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ini ada icon atau namanya shortcut. Nah, jadi ini adalah kumpulan aplikasi ya, pintasan aplikasi. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu mencari aplikasinya itu di start menu, tapi kalian bisa taruh aplikasi itu, shortcut itu di desktop. Ini fungsinya untuk memudahkan kalian dalam membuka aplikasi. Oke, kemudian ini ada Action Center. Action Center ini mirip yang ada di smartphone kalian untuk notifikasi dan pengaturan, berbagai macam pengaturan. Nah, misalnya ini ada notifikasi ya di sini, bisa email, terus bisa update, dan bisa juga media sosial kalian kalau misalnya terintegrasi dengan Windows bisa. Oke, dan di sini ada beberapa macam pengaturan, settings. Nah, jadi kalian tidak perlu start settings tadi yang di tampilan start menu, tapi kalian bisa mengatur di Action Center. Bisa mengatur kecerahan, bisa mengatur network, wifi, dan lain-lain seperti itu. Oke, kemudian nah ini ada Windows Explorer. Nah, Windows Explorer ini tampilannya seperti ikonnya seperti ini. Seperti gambar map, dan ini adalah tampilan dari Windows Explorer. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai mengatur
atau mengakses sistem berkas yang ada pada komputer kita. Jadi ketika kalian ingin membuka suatu file, bisa berupa dokumen, gambar, foto, nah maka kalian bisa mengaksesnya melalui Windows Explorer. Nah, ini sama seperti file manager yang ada pada smartphone kalian. Oke? Oke, nah mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.